Bayangkan, seorang kakek mencium kening cucunya, memeluknya erat, dan berdoa, "Ya Allah, lindungilah mereka berdua." Tapi, siapa sangka, cucu-cucu kesayangannya justru menghadapi pengkhianatan yang begitu menyakitkan. Satu, diracun oleh istrinya sendiri. Satunya lagi gugur dengan tubuh penuh luka, kepalanya dipenggal. Dunia ini kejam, bahkan terhadap keluarga Rasulullah. Inilah kisah Hasan dan Husain, dua pemuda suci yang hidup dalam kemuliaan, tapi wafat dalam kesedihan. Hasan bin Ali adalah pemuda yang sangat lembut dan penyabar. Ia dikenal sebagai Sibtu Rasulullah, cucu kesayangan Rasulullah. Ketika ayahnya, Ali bin Abi Thalib, terbunuh oleh kaum Khawarij, Hasan diangkat menjadi khalifah. Tapi masa kepemimpinannya tak bertahan lama. Banyak pengikutnya mulai berkhianat. Bani Umayyah mengancam akan menyerang Madinah. Hasan sadar pertumpahan darah akan terjadi jika ia tetap berkuasa. Akhirnya, Hasan dengan hati yang besar memilih mundur. Ia menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan demi mencegah perpecahan umat. Namun, keputusan Hasan tidak diterima semua orang. Ada yang menganggapnya pengecut, ada yang merasa kecewa. Bahkan, para pengikutnya sendiri mulai berkhianat. Hasan hidup dalam kesunyian. Hingga suatu hari, sebuah pengkhianatan yang tak terduga terjadi. Istrinya sendiri, Jadah binti Al-Asy'ats, termakan bujukan Bani Umayyah. Ia dijanjikan emas dan kedudukan tinggi jika mau meracuni suaminya. Segelas air dicampur racun. Hasan meminumnya tanpa curiga. Tak lama kemudian, tubuhnya melemah, muntah darah, hingga nyawanya melayang. Dalam keadaan sekarat, Hasan hanya tersenyum. Ia tahu, dunia ini hanyalah tempat ujian. Setelah kepergiannya, Husain menggantikan perjuangan kakaknya. Tapi, nasibnya jauh lebih tragis. Husain adalah sosok yang berani, kuat, dan tak kenal takut. Ia melihat umat Islam mulai tersesat, kezaliman merajalela, dan kebenaran ditutupi oleh keserakahan. Ketika Yazid bin Muawiyah naik tahta, Husain menolak berbaiat. Ia tahu, kepemimpinan Yazid penuh dengan kebatilan. "Aku tak akan berbaiat kepada seorang pemimpin yang zalim." Maka, Husain memutuskan berangkat ke Kufah bersama keluarganya. Namun, di tengah perjalanan, ia dikhianati. Penduduk Kufah yang dulu bersumpah setia, kini meninggalkannya. Husain dan rombongannya terjebak di padang Karbala, dikepung oleh ribuan pasukan Yazid. Sungguh, di Karbala, darah suci cucu Rasulullah tertumpah. Anak-anak menangis kehausan, perempuan-perempuan ketakutan. Satu persatu sahabat Husain gugur, hingga akhirnya Husain berdiri sendiri. Tubuhnya penuh luka, darah bercucuran, tapi ia tetap tegak. Dengan suara lantang, ia berkata, "Jika agama kakekku Muhammad hanya bisa tegak dengan darahku, maka inilah aku, Husain bin Ali, yang siap berkorban." Tapi, ia dipanah dari segala arah. Ia dipukuli hingga roboh. Dan akhirnya, kepalanya dipenggal. Kepala Husain yang suci diarak ke Kufah dan Damaskus, sementara tubuhnya dibiarkan tergeletak di Karbala. Dua cucu Rasulullah hidup dalam kemuliaan, tapi mati dalam pengkhianatan. Dunia memperlakukan mereka dengan kejam, tapi mereka tetap teguh dalam kebenaran. Sungguh, Hasan dan Husain adalah simbol kesabaran dan keberanian. Maka tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah meneladani Hasan dengan kesabarannya? Apakah kita sudah meneladani Husain dengan keberaniannya melawan kezaliman? Jangan biarkan kisah ini hanya sekadar cerita. Ambil hikmahnya dan jadikan pelajaran hidup. Like, share,
dan subscribe, agar semakin banyak yang mengenal kisah Hasan dan Husain.